Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anandora Aditya Dava dengan NIM 111240126. Di sini saya akan menjelaskan terkait jawaban saya mengenai ujian akhir semester stratigrafi dan geologi sejarah. Oke, berikut untuk soal nomor 1 di mana ditanyakan 3 pertanyaan. Yang mana untuk nomor 1A itu ditanyakan terkait kondisi laut sebelum dan sesudah perubahan. Lalu yang B itu faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan massal. Lalu yang C merupakan hubungan aktivitas vulkanisme dengan perubahan iklim. Nah, memasuki slide kondisi sebelum dan sesudah perubahan ya. Jadi di sini ada gambar yang saya buat gitu, yang menunjukkan bahwasanya pada Permian akhir dan Trias awal terjadi sebuah perbedaan yang signifikan yang dilihat dari litologinya. Nah, untuk yang sebelum perubahan atau yang pada Permian akhir, nah seperti yang terdapat pada narasi di soal bahwasanya memang terdapat sebuah batu gamping yang kaya akan fosil Brachiopoda dan krinoid yang menunjukkan bahwasanya pada saat Permian akhir ini itu memiliki lingkungan laut yang dangkal hingga paparan yang hangat, jernih, dan kaya akan oksigen gitu. Nah, melimpahnya organisme bercangkang karbonat itu mengindikasikan bahwasanya ekosistem laut yang stabil dengan produktivitas dan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Gitu. Nah, lalu selanjutnya pada saat Trias awal di bagian sini ya, yang mana ini merupakan sesudah perubahannya. Jadi terdapat sebuah perbedaan etologi antara memang sebelum dan sesudah, di mana pada sesudah ini, fase sesudah, terdapat sebuah litologi berupa serpih hitam yang menunjukkan bahwasanya uh, adanya perkembangan kondisi laut yang anoksik hingga euksinik dengan kandungan oksigen yang sangat rendah tentunya. Nah, penurunan karbonat dan keanekaragaman fosil ini itu mencerminkan pada saat itu terjadinya peristiwa asidifikasi laut atau menurunnya kadar pH atau keasamannya gitu. Nah, serta gangguan ekosistem yang menyebabkan penurunan biodiversitas atau keanekaragaman hayati secara global seperti itu. Lalu lanjut ke faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan, diantaranya itu ada peristiwa vulkanisme. Nah, dari peristiwa vulkanisme yang terjadi pada masa ini gitu, yaitu ada peristiwa yang dinamakan Siberian Traps. Nah, Siberian Traps itu merupakan sebuah erupsi yang memiliki skala yang masif atau besar. Nah, yang dari peristiwa ini itu memicu sebuah gangguan atau uh, seperti pemanasan global ataupun nantinya ada asidifikasi laut seperti itu ya. Lalu yang kedua itu ada pemanasan global yang cukup ekstrim gitu, yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa dari vulkanisme itu tadi. Nah, untuk yang pemanasan global secara ekstrim ini itu tuh menyebabkan terjadinya sebuah pelepasan CO2 dan metana dalam jumlah yang sangat besar ke dalam atmosfer gitu, yang meningkatkan nantinya tuh suhu laut menjadi naik dengan sangat drastis gitu. Nah, lalu yang ketiga adanya anoksia dan euxinia laut yang meluas gitu. Nah, dari pemanasan global yang cukup ekstrim tadi itu menyebabkan sebuah menurunnya kelarutan oksigen dalam air laut sekaligus memperlambat sirkulasi dari termohalin. Nah, sehingga oksigen di laut itu nantinya akan semakin menipis secara global seperti itu. Lalu yang keempat ada asidifikasi laut, yaitu merupakan sebuah penyerapan CO2 di atmosfer oleh laut yang nantinya itu menurunkan pH dari air laut seperti itu, yang hal ini tuh bisa menyulitkan atau membuat si organisme pembentuk cangkang karbonat itu untuk kesulitan gitu dalam bertahan hidup gitu. Lalu yang kelima itu ada hujan asam dan penipisan lapisan ozon gitu. Nah, hujan asam dan penipisan lapisan ozon itu melepaskan gas-gas sulfur dan halogen vulkanik yang nantinya itu dapat merusak vegetasi di darat maupun ekosistem terestrial secara bersamaan seperti itu. Nah, di sini ada hubungan vulkanisme dengan perubahan iklim. Uh, jadi dari gambar di samping ini, bahwasanya dapat dikatakan bahwa aktivitas vulkanisme Siberian Traps itu dapat mengakibatkan serangkaian peristiwa gitu ya, yang diantaranya dipicu awalnya oleh lepasan-lepasan gas CO2 dan CH4 dalam jumlah yang cukup besar ke atmosfer yang memicu nantinya tuh ada pemanasan global, lalu juga meningkatnya si suhu laut gitu. Nah, kondisi ini itu mengganggu sirkulasi samudra sehingga menyebabkan anoksia dan euxinia pada banyak wilayah laut.
Nah, selain itu, peningkatan CO2 itu juga memicu asidifikasi laut yang menghambat pembentukan cangkang karbonat dan berkontribusi terhadap kepunahan massal organisme laut. Lalu masuk ke soal nomor 2, di mana di sini ditanyakan terkait bukti-bukti geologi yang menunjukkan terjadinya kepunahan pada air kapur. Lalu juga ada soal yang B, di mana di sini dikatakan hubungan tumbukan meteorit dengan perubahan lingkungan global seperti itu. Nah, memasuki dari bukti geologi terlebih dahulu, bahwasanya dari gambar di samping ini terlihat bahwa terdapat sebuah iridium, di mana iridium itu merupakan sebuah anomali di sini, bahwasanya pada lapisan batas kapur sampai paleogen itu mengandung konsentrasi iridium yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada kerak bumi normal seperti itu. Nah, karena unsur ini itu ditemukan umumnya pada sebuah meteoroid. Nah, keberadaan dari si iridium itu menjadikan sebuah anomali kuat adanya tumbukan benda ekstraterestrial atau benda asing gitu. Nah, selanjutnya ada batu lempung yang kaya akan amonit, di mana kandungan amonit di sini menunjukkan bahwasanya pada saat zaman tersebut masih berkembang dengan baik dan memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi. Lalu yang kedua, buktinya ada shock quartz atau kuarsa yang terkejut gitu. Nah, mineral kuarsa pada lapisan batas kapur sampai paleogen itu menunjukkan deformasi mikroskopis akibat tekanan yang cukup tinggi. Nah, struktur ini tuh hanya dapat terbentuk oleh peristiwa tumbukan asteroid besar dan tidak dihasilkan oleh proses geologi yang biasa. Seperti itu. Lalu yang bukti ketiga, adanya perubahan biostratigrafi yang dalam waktu yang cukup mendadak seperti itu ya. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan fosil dinosaurus non-unggas dan amonit yang menghilang secara tiba-tiba tepat di atas lapisan kaya iridium itu tadi. Nah, hilangnya berbagai kelompok organisme ini itu dapat menunjukkan bahwasanya pada saat itu kepunahan itu sangat terjadi dan dalam skala waktu yang bisa dibilang cepat seperti itu ya. Lalu memasuki hubungan antara tumbukan meteorit dengan perubahan lingkungan. Nah, dari gambar di samping ini ya, itu dapat kita lihat bahwasanya terdapat sebuah fase-fase di mana pada fase awal, di mana fase tumbukan. Nah, tumbukan daripada asteroid itu menghasilkan sebuah peristiwa bencana alam berupa gempa bumi yang lumayan ekstrim, tsunami raksasa, serta gelombang panas yang memicu kebakaran hutan secara luas dalam waktu yang cukup singkat. Lalu yang kedua, terjadinya impact winter, di mana impact winter ini terjadi akibat gara-gara ataupun dari si debu silika, lalu ada aerosol sulfat dan jelaga yang terlempar ke atmosfer yang menghalangi sinar matahari mencapai permukaan bumi. Nah, akibatnya terjadi pendinginan ataupun suhu yang turun drastis gitu secara global dan kegelapan yang berlangsung secara bertahun-tahun seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada keruntuhan ekosistem global, di mana terjadi hujan asam atau perubahan iklim di jangka panjang yang memperparah kondisi yang sudah terganggu sebelumnya itu tadi yang diakibatkan oleh si impact winter. Nah, akibatnya banyak organisme yang kehilangan sumber makanannya dan mengalami nantinya kepunahan seperti itu. Lalu masuk ke soal nomor 3, di mana di sini ditanyakan terkait prinsip dasar penggunaan isotop, lalu juga ditanyakan di soal B, mengapa peningkatan nilai delta 18O sering dihubungkan dengan periode glasial, lalu yang C, hubungan perubahan volume es global dengan komposisi isotop air laut. Nah, masuk ke prinsip dasar, bahwasanya seperti di gambar, prinsip dasarnya itu kan terletak pada fraksionisasi isotop yang terjadi selama siklus hidrologi. Nah, khususnya pada saat penguapan serta presipitasi. Nah, molekul air yang mengandung 16O itu umumnya dia memiliki berat gitu ya yang lebih ringan serta memiliki energi ikat lebih rendah. Nah, sehingga lebih mudah menguap dibandingkan molekul air yang mengandung 18O, di mana secara komposisi 18O ini dia lebih berat. Nah, akibatnya uap air yang terbentuk dari penguapan permukaan air laut itu selalu relatif diperkaya oleh si 16O, sementara air laut yang tertinggal menjadi diperkaya oleh si 18O seperti itu. Nah, foraminifera sebagai organisme laut yang membentuk cangkang kalsium karbonat atau CaCO3 itu dia mengedapkan cangkangnya dalam keseimbangan isotop dengan air laut tempat ia hidup. Oleh karena itu, komposisi delta 18O pada cangkang foraminifera fosil
itu merekam komposisi isotop oksigen air laut purba pada masa organisme tersebut. Nah, yang kemudian itu dapat digunakan sebagai proksi atau wakil yang tidak langsung ya untuk merekonstruksi suhu air laut dan volume es benua pada masa lampau. Nah, lalu memasuki soal yang B, di mana di sini dikatakan mengapa peningkatan nilai delta 18O itu sering dihubungkan dengan periode glasial. Terletak pada gambar di sini bahwasanya nilai dari 18O itu umumnya itu menunjukkan periode glasial karena isotop ringan 16O itu lebih banyak tersimpan di dalam lapisan es benua. Nah, sehingga air laut itu menjadi relatif lebih diperkaya gitu oleh isotop berat si 18O-nya. Nah, foraminifera yang hidup pada kondisi tersebut itu dia akan merekam peningkatan si 18O pada cangkangnya. Nah, selain dipengaruhi oleh volume es yang besar gitu ya, jadi di sini si nilai 18 itu juga dia cenderung meningkat pada suhu laut yang lebih dingin gitu. Nah, sehingga si 18O ini tinggi secara konsisten dan diasosiasikan dengan kondisi iklim glasial. Lalu memasuki soal yang terakhir, di mana di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan perubahan volume es global dengan komposisi isotop air laut. Nah, volume es benua dan komposisi isotop oksigen air laut itu memiliki hubungan yang sangat-sangat erat. Nah, dibuktikan dengan pada saat periode glasial, sejumlah besar isotop ringan 16O itu tersimpan dalam lapisan es benua. Nah, sehingga air laut yang tersisa itu menjadi relatif lebih kaya akan isotop berat 18O. Nah, akibatnya, rasio 18O atau 16O ini itu meningkat dan menghasilkan nilai si delta 18O yang lebih tinggi pada air laut maupun cangkang foraminifera yang terbentuk pada periode tersebut. Nah, sebaliknya, pada periode interglasial atau saat deglasiasi gitu atau pencairan es benua, nah itu mengembalikan air yang kaya akan 16O ke laut sehingga rasio antara 18O atau 16O ini itu menurun dan nilai daripada si 18O itu menjadi lebih rendah. Nah, karena volume air yang tersimpan sebagai es juga mempengaruhi jumlah air di lautan, nilai si 18O ini juga dapat digunakan sebagai indikator perubahan volume es sekaligus fluktuasi muka air global pada si masa lampau seperti itu. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint presentasi saya dan esai yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.